Burung yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang itu dengan senjata. Bang, bang, bang. Begitu orang-orang ini melihat burung tersebut, mereka langsung menembaki burung yang terbang tersebut. Tembakan terus berlanjut. Tapi jumlahnya terlalu banyak, peluru tidak bisa mengenai semuanya, dan tembakan tidak bisa menakuti mereka. Orang-orang ini berteriak. Cakar burung menggores wajah dan tubuh orang-orang ini, dan orang-orang ini menjatuhkan senjata di tangan mereka dan berlari keluar dengan putus asa. Mereka takut jika berlari lebih lambat, mereka akan mati di sini. Brengsek, kenapa kamu melarikan diri? Bukankah mereka hanya sekelompok burung? Apa yang kamu takutkan? Du Jisheng tidak menyangka orang-orang ini akan ditakuti oleh burung-burung ini. Dia berteriak dan mengutuk, berharap bisa menghentikan orang-orang ini melarikan diri. Tapi orang-orang ini tidak mendengarkannya sama sekali. Lusinan burung juga terbang menuju Du Jisheng. Ketika Du Jisheng melihat situasi ini, dia sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Untuk sementara waktu, semua orang di tempat kejadian melarikan diri. Burung-burung ini dipanggil oleh Chen Yang. Yi, temui King Long. Chen Yang berkata, aku akan menemukan Du Jisheng. Du Jisheng tepat di depannya, dan Chen Yang tidak bisa membiarkan Du Jisheng melarikan diri begitu saja. Dia meminta Zhu Yiyi untuk pergi melihat situasi di King Long. Jika terjadi sesuatu pada King Long, Zhu Yiyi dapat menanganinya dengan kekuatannya. Chen Yang mengakui kekuatan Zhu Yiyi dan percaya bahwa Zhu Yiyi dapat mengatasi masalah. Tuan muda, hati-hati. Zhu Yiyi memandang Chen Yang, saya akan segera kembali. Tidak apa-apa, pastikan King Long baik-baik saja dulu, kata Chen Yang. Ya, Zhu Yiyi mengangguk. Tepat ketika Zhu Yiyi berbalik untuk pergi, tiba-tiba, Zhu Yiyi berbalik lagi dan mencium wajah Chen Yang. Tuan muda, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Rasanya seperti akan berpisah antara hidup dan mati. Kapan aku menjadi sia-sia? Chen Yang dengan lembut menepuk bahu Zhu Yiyi dengan tangannya, cepat dan temui King Long. Jangan sampai King Long menunggu sampai kamu tiba. Aku tahu. Zhu Yiyi melompat keluar. Ketika Chen Yang melihat Zhu Yiyi pergi, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan masuk. Orang-orang Du Jisheng semuanya telah melarikan diri, dan burung yang dipanggil oleh Chen Yang juga telah bubar. Saat ini, villa sangat sepi. Chen Yang masuk ke lobi villa. Dia berhenti. Keluar. Chen Yang berkata dengan tenang, kamu telah menonton pertunjukan begitu lama, inilah waktunya untuk muncul, kamu tidak berpikir aku tidak tahu bahwa kamu sudah melihatku. Bang, bang, ada tepuk tangan meriah. Pria berpakaian seperti wanita muncul. Chen Yang, kemampuan indramu sangat kuat dan kamu bisa merasakan kehadiranku. Pria itu terkekeh, kamu harus tahu bahwa kebanyakan orang tidak bisa merasakan kehadiranku. Waria. Chen Yang melirik pria itu tiba-tiba berkata, kamu belum menjalani operasi kelamin, kamu waria kan? Aku bukan waria, aku pria tulen, cuma aku lebih cantik. Pria itu membuat anggrek tanda jari dengan tangan kanannya dan menatapnya dengan menawan. Chen Yang, namaku Ai Wei. Ai Wei, nama ini sangat khas. Mata Chen Yang menyapu tubuh Ai Wei, ada yang harus kulakukan hari ini, jadi aku bisa ngobrol baik denganmu nanti. Ayo bicara. Ifei tersenyum, kamu tidak ingin membunuh Du Jisheng, kan? Iya, kata Chen Yang dengan pasti. Bos Du, keluarlah. Ai Wei tersenyum menawan, Chen Yang bilang dia ingin membunuhmu. Du Jisheng menunjukkan wajahnya. Ada luka di wajahnya, bekas dicakar burung. Begitu Du Jisheng muncul, dia berdiri di samping Ai Wei. Ai Wei, jika kamu membunuhnya, aku akan memberimu 10 juta. 10 juta. Ai Wei mendengar kata-kata Du Jisheng dan berkata dengan ringan, bukankah itu terlalu sedikit? 20 juta, kata Du Jisheng. 100 juta, kata Ifei. Begitu Du Jisheng mendengar perkataan Ai Wei, dia langsung berteriak, kamu mau memerasku? Bagaimana kamu bisa meminta 100 juta ketika kamu membunuh satu orang saja? Sebelum Du Jisheng bisa mengatakan ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia tegang. Kemudian, darah mengalir keluar dari mulut, kamu banyak omong.
Yang paling aku benci adalah pria sepertimu yang terlalu banyak bicara. Ifei menggunakan tangan kanannya untuk mencabut belati yang tertancap di jantung Du Jisheng. Darah tiba-tiba muncrat dari tubuh Du Jisheng. Ifei pindah ke samping dan berteriak seperti seorang wanita, "Sungguh, itu membuatku takut setengah mati. Akan sangat buruk jika darah memercik ke tubuhku." Mata Du Jisheng menatap Ifei. Sampai kematiannya, dia tidak percaya Ifei akan membunuhnya. Berdebar, Du Jisheng jatuh ke tanah. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Du Jisheng menatap dengan mata terbuka lebar. Dari awal sampai akhir, Chen yang berdiri diam dan tidak bergerak, matanya hanya melihat Ai Wei membunuh Du Jisheng. Tujuan kunjungan Chen yang kali ini juga untuk Du Jisheng. Du Jisheng berani menyerang Tang Sueyun, Chen yang tidak akan pernah membiarkan Du Jisheng pergi, dia ada di sini untuk membunuh Du Jisheng. Hanya saja Chen yang tidak menyangka akan muncul waria, dan waria yang menyebut dirinya Ai Wei ini malah membunuh Du Jisheng. Du Jisheng meninggal, dan batu di hati Chen yang langsung hancur dan merasa lega. Matanya menatap Ifei, tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk membunuh Du Jisheng. Sekarang, kamu sudah membantu saya membunuhnya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda, saya bersedia memberi Anda 10 juta. 10 juta. Ketika Ai Wei mendengar kata-kata Chen Yang, dia tertawa sinis, suaranya terdengar dingin, "Chen Yang, aku tidak membunuhnya untukmu, tentu saja tidak." Chen Yang tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih." Nada suara Ivy berubah dan dia berkata, "Selama kamu bisa mempertahankan hidupmu." Chen Yang sudah lama tahu bahwa Ivy ini berniat membunuhnya. Orang itu tidak baik. Sepertinya dia di sini hanya untuk Chen Yang. "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku," tanya Chen Yang. "Kamu membunuh kakak laki-lakiku," kata Ifei. "Siapa kakak laki-lakimu?" "Iblis malam." Ketika Ifei menyebut iblis malam, kepala Chen Yang berdengung. Tentu saja dia tahu siapa Night Stalker itu. Saat itu, iblis malam menyerang Sun Yiran. Untuk menyelamatkan Sun Yiran, Chen Yang tidak hanya membunuh iblis malam, tetapi juga dipaksa berlatih kultivasi ganda dengan Sun Yiran. Ifei yang ada di depannya ternyata adalah adik laki-laki Night Demon. Sepertinya Ifei sedang mencoba membalaskan dendam Night Demon kali ini. Chen Yang langsung teringat pada Sun Yiran. "Apakah kamu menyerang Sun Yiran?" Chen Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, dia menyesalinya saat itu. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. "Bagaimana aku bisa memberitahu tentang Sun Yiran?" Memang benar bahwa kepedulian menyebabkan kekacauan. Sun Yiran. Ketika Ai Wei mendengar kata-kata Chen Yang, dia tersenyum sinis. "Tentu saja, kamu tidak membunuh kakak laki-lakiku sendirian. Wanita jalang dari keluarga Jiang itu berbohong padaku. Tidak masalah. Aku akan membunuh Sun Yiran itu nanti." Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Ai Wei, wajahnya menjadi gelap, dan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. "Sepertinya aku akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu." Chen Yang tidak menyangka bahwa Ai Wei adalah adik laki-laki Night Demon. Night Stalker adalah karakter yang kejam. Chen Yang hampir mati di tangan Night Demon. Chen Yang mengira masalahnya sudah selesai dan sudah lama melupakan Night Demon, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan adik junior Night Demon, Ai Wei di kota kekaisaran. Target Ifei adalah Chen Yang. Berkat Ai Wei yang tidak mengetahui tentang Sun Yiran, jika Ai Wei memanfaatkan ketidakhadiran Chen Yang di kota Zonghai untuk menyerang Sun Yiran akan sangat berbahaya. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup." Mata Chen Yang menatap Ifei, dan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari Chen Yang. Puff! Ai Wei tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Chen Yang. "Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kekuatan?" Ifei jelas tidak menganggap serius Chen Yang, dan berkata dengan arogan, "Kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa menang dengan mempelajari beberapa keterampilan mengendalikan binatang dari Raja Binatang Susan untuk melindungi pacarmu dengan membunuhku, kan?"
Chen yang terkejut. Dia hanya ingin tahu dari mana Ai Wei ini mendengar bahwa dia belajar cara mengendalikan binatang dari Susan. Kamu bilang aku belajar mengendalikan binatang dari Susan. Itu benar. Yifei berkata, inilah yang dikatakan Raja Binatang kepadaku secara pribadi. Chen Yang, tidakkah kamu tahu bahwa aku mengenal Raja Binatang Susan? Chen Yang benar-benar tidak tahu tentang ini. Chen yang baru saja bertarung dengan Susan hari ini, saat itu Chen yang hanya mengira Susan ingin menyakiti Tang Sueyun, jadi dia membunuh elang darah merah Susan. Sekarang tampaknya Chen yang merasa bahwa target Susan mungkin adalah dia. Mata Chen yang menatap Ai Wei, kapan Susan memberitahumu? Itu setelah kamu bertarung. Oh, tepatnya, kamulah yang bertarung. Mata Ai Wei menatap Chen Yang, jika bukan, itu karena Wang Yuxi hadir, dan pada saat itu, saya sudah mengambil tindakan. Jantung Chen Yang berdebar kencang. Di luar dugaan, Yifei sudah ada di sana saat itu. Tetapi Chen Yang tidak menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Chen Yang merasa sedikit sombong setelah datang ke kota kekaisaran. Kota kekaisaran ini menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, dan ada banyak tuan. Jangan percaya kata-kata Susan, dia jelas-jelas sedang membual. Chen yang berkata dengan ringan, Susan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Haha, Yifei tertawa sinis, saya tidak peduli jika Susan menyombongkan diri, tetapi Anda tahu cara mengendalikan binatang. Ini juga alasan mengapa saya tidak membawa hewan peliharaan spiritual saya. Jika tidak, Anda akan mengendalikan hewan peliharaan spiritual saya untuk menyerangku. Hewan peliharaan spiritual. Ketika Chen yang mendengar kata-kata Ai Wei, dia tiba-tiba teringat bahwa iblis malam memiliki hewan peliharaan spiritual. Jika Night Demon tidak bergantung pada hewan peliharaan spiritual itu, dia tidak akan bisa menyakiti Chen yang sama sekali. Yifei adalah adik laki-laki dari Night Demon, jadi memiliki hewan peliharaan spiritual adalah hal yang wajar. Ketiga monyet itu adalah hewan peliharaan spiritualmu. Chen yang memikirkan, 3 monyet, yang disebutkan King Long sebelumnya. Dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu, tetapi rasanya aneh. Sekarang dia tiba-tiba teringat bahwa mereka adalah hewan peliharaan spiritual. Untuk sesaat, jantung Chen yang berdetak kencang. Jika ketiga monyet itu adalah hewan peliharaan spiritual, Zui akan berada dalam bahaya. Chen yang telah bertarung melawan hewan peliharaan spiritual Night Demon dan tahu betapa menakutkannya hewan peliharaan spiritual. Zui pasti tidak tahu bahwa ketiga monyet itu adalah hewan peliharaan spiritual, dan kemungkinan besar dia akan disakiti oleh ketiga monyet itu. Yifei memperhatikan reaksi Chen Yang, apakah kamu mengkhawatirkan wanita itu sekarang? Saya khawatir ini sudah terlambat. Hewan peliharaan spiritual saya adalah monyet. 3 monyet dapat dengan mudah menjatuhkan para pembudidaya. Belum lagi seorang wanita, Chen Yang, kamu harus khawatirkan dirimu sekarang. Chen Yang memandang Ivy, khawatir tentang diriku sendiri. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Kamu tidak memenuhi syarat. Chen Yang sangat tenang saat ini. Ia tahu betul bahwa ia harus tetap tenang saat menghadapi musuh seperti Yifei. Ai Wei mungkin mengatakan ini dengan sengaja untuk mengganggu pikiran Chen Yang. Terlebih lagi, Zui adalah tangan hantu, jadi dia belum tentu dirugikan saat menghadapi 3 kera. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Yifei tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan bayangan langsung muncul di depan Chen Yang. Tangan Yifei terulur dan meraih tenggorokan Chen Yang. Yifei sangat cepat, namun, jika Ai Wei ingin membunuh Chen Yang dengan kemampuan ini, itu masih jauh dari cukup. Chen Yang mengepalkan tangan kanannya dan meninju Yifei di depannya, ledakan. Chen Yang meninju Yifei. Tubuh Yifei tiba-tiba hancur. Itu adalah bayangan Ivy. Yifei masih berdiri di tempatnya. Dia melihat pukulan Chen Yang, dan Yifei tertawa mencemooh. Chen Yang, tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya dari kebohongan? Aku belum menyentuhnya dari awal sampai akhir. Apakah itu penting? Ketika Chen yang mendengar kata-kata Ai Wei, dia melompat dan berada di depan Ai Wei,
lagi pula aku akan memukulmu sampai mati. Boom! Chen Yang memukul dengan keras lagi. Sosok Yifei menghilang lagi. Kamu bahkan tidak bisa membedakan apakah aku asli atau palsu, bagaimana kamu bisa membunuhku? Kata Yifei. Chen Yang berbalik dan melihat Ai Wei berdiri di belakangnya, apakah ini penting? Tentu saja. Ai Wei mencibir, kamu bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran dari yang palsu, bagaimana kamu bisa membunuhku? Jiwa mencuri. Chen Yang tiba-tiba berteriak. Panggilan. Perebut jiwa muncul di depan Chen Yang. Aku akan membunuhmu dengan ini, kata Chen Yang dingin. Horcrux. Ketika Ai Wei melihat Chen Yang mengeluarkan senjata jiwa, dia tertawa, aku tidak menyangka kamu juga memiliki Horcrux. Pantas saja kamu begitu sombong. Chen Yang, kamu pikir dengan kamu punya Horcrux, kamu bisa membunuhku? Apakah itu tidak mungkin? Chen Yang berkata dengan dingin, jiwa pencuri jiwa ini akan selalu mengikutimu sampai menemukan tubuh aslimu. Ai Wei menghela nafas setelah mendengar kata-kata Chen Yang, kamu benar, Horcrux memang dapat menemukan tubuhku. Ini sedikit merepotkan. Dalam hal ini, aku tidak akan membuang waktu bersamamu, keluarlah. Saat Yifei berbicara, belati tiba-tiba muncul di tangannya sebelumnya. Horcrux. Chen Yang bertanya secara naluriah ketika dia melihat belati itu. Ya, itu memang Horcrux. Yifei berkata, dan Horcrux ini lebih kuat dari milikmu. Horcruxmu hanyalah Horcrux biasa, tapi Horcruxku adalah Horcrux tingkat raja. Horcrux dibagi menjadi biasa, Raja Horcrux tingkat kekaisaran, dan Horcrux tingkat sakti kekaisaran. Senjata pencuri jiwa hanyalah Horcrux biasa dan tidak memiliki roh senjata. Tapi senjata jiwa tingkat raja dan senjata jiwa tingkat kaisar memiliki roh senjata. Senjata jiwa tingkat kaisar sangat langka, dan Tianluo adalah senjata jiwa tingkat kaisar. Roh penjaga Tianluo adalah Yuling, dan kekuatannya luar biasa, tetapi Tianluo adalah senjata jiwa penjaga, terutama digunakan untuk pertahanan. Tapi yang di depanku adalah Horcrux ofensif. Meski hanya Horcrux tingkat raja, sangat mudah untuk menekan senjata pencuri jiwa. Mata Yifei menatap Chen Yang, apakah kamu mengenalinya? Saya belum pernah melihatnya, kata Chen Yang. Haha. Yifei tertawa dan berkata, kamu tahu terlalu sedikit tentang Horcrux. Namanya pedang pembantai. Itu adalah senjata pembunuh. Ketika keluar, akan ada darah. Chen Yang, aku akan menggunakan darahmu malam ini untuk memberi makan Slaughter Blade. Setelah Yifei mengatakan ini, dia tiba-tiba berteriak, Slaughter Blade, bunuh dia. Di tempat lain, Su Yi datang ke mobil tempat Qinglong berada. Qinglong tidak ada di dalam mobil. Ada darah di tanah. Dua pria tergeletak di tanah di samping mereka, dengan banyak goresan di tubuh mereka. Keduanya adalah orang-orang mereka. Melihat situasi ini, Qinglong juga dalam bahaya. Su Yi mengulurkan tangan kanannya dan menggambar jimat di udara. Segera setelah itu, sebuah jimat dilubangi. Jimat itu berubah menjadi kepulan asap putih dan terbang langsung ke depan. Su Yi melompat dan mengikuti asap putih. Sekitar 10 meter dari mobil, Qinglong terbaring di tanah berlumuran darah. Di sebelah Qinglong, terbaring seekor monyet. Monyet ini berdarah. Tapi ada dua monyet berdiri di dekatnya, menatap Qinglong dengan penuh semangat. Naga hijau itu tidak bergerak, begitu pula mereka. Su Yi tiba-tiba muncul dan mendarat di depan Qinglong. Matanya tertuju pada Qinglong. Melihat Qinglong yang dipenuhi luka, Su Yi terkekeh dan berkata, tidak bisakah kamu mengalahkan 3 monyet? Zuk, kamu masih muda. Kamu menertawakan saya, tapi izinkan saya mengingatkan Anda, ketiga monyet ini sangat kuat. Butuh banyak usaha untuk membunuh satu. Qinglong masih ketakutan, monyet-monyet ini telah menjadi roh. Bahkan jika dia menjadi roh, dia tetaplah seekor monyet. Apa yang perlu ditakutkan? Su Yi berkata dengan tidak setuju, kamu terlalu tidak kompeten. Saat Su Yi dan Qinglong sedang berbicara, dua monyet yang tersisa jelas-jelas telah mengunci mata mereka tertuju pada Su Yi. Yi. Kedua monyet ini tiba-tiba menerkam Su Yi. Mereka datang. Qinglong mengingatkan.
Su Yi mundur 2 langkah, melihat salah satu monyet yang berlari ke arahnya, dan meninjunya dengan keras. Ledakan. Saat pukulannya keluar, monyet itu dengan mudah mengelak. Segera setelah itu, monyet lain tiba di depan Su Yi. Dengan suara pakaian robek, cakar monyet merobek pakaian Su Yi, dan darah tiba-tiba mengalir keluar dari luka Su Yi yang dicakar monyet. Su Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua monyet ini begitu kuat, bahkan gerakan mereka beberapa kali lebih cepat dari manusia. Hati-hati, suara Qinglong tiba-tiba berdering. Baru pada saat itulah Su Yi menyadari bahwa monyet lain juga datang. Su Yi buru-buru melompat, tetapi dia tidak menyangka monyet itu mengikutinya. Luka lain muncul di tubuh Su Yi, dan darah mengalir keluar. Kedua monyet ini sangat menyebalkan. Su Yi jatuh ke tanah dan menatap kedua monyet itu. Monyet ini beracun. Qinglong berkata, setelah aku dicakar oleh mereka, aku tidak punya cara untuk melawan mereka. Aku hanya bisa membunuh satu dengan seluruh kekuatanku. Suzaku, kamu harus membunuh 2. Kalau tidak, kita akan diam. Ketika Su Yi mendengar kata-kata Qinglong, dia berteriak, sekarang bukan waktunya memberitahuku hal ini. 2 monyet juga takut. Ini sangat memalukan. Su Yi menghunus jimat di udara. Wus. Ketiga jimat itu terbang tepat di depan kedua monyet itu. Segera setelah itu, ketiga jimat ini meledak di depan monyet. Hembusan udara menghempaskan kedua kera itu. Lemah. Begitu Su Yi melihat kedua monyet itu diterbangkan, matanya menatap Qinglong, merekalah yang menyakitimu seperti ini. Qinglong, kamu benar-benar harus berlatih keras. Sebelum Su Yi selesai berbicara, tiba-tiba, kedua kera yang terlempar itu menerkam Su Yi. Tidak mati. Su Yi mengira dia bisa meledakkan kedua monyet itu sampai mati sekaligus, tapi dia tidak menyangka kedua monyet itu masih bisa menyerang. Su Yi segera menarik jimat itu lagi. Keciut. Kedua jimat ajaib itu mengenai monyet yang berlari ke arahnya. Kedua kera itu justru berpelukan, tidak ada niat untuk kabur. Saat ini, Su Yi mendapat firasat buruk. Kedua kera ini jelas ingin mengambil alih kedua jimat tersebut. Ledakan. Kedua jimat tersebut menghantam kedua kera tersebut. Meski terjadi ledakan, namun saat terjadi ledakan, kedua kera tersebut justru menyatu. Segera setelah itu, Su Yi merasakan gelombang kejut besar langsung menghantamnya. Saat ini, jika Su Yi ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Bang! Dia langsung terlempar oleh gelombang kejut ledakan. Itu jatuh di sebelah Qinglong. Berdebar. Su Yi jatuh. Qinglong berjuang untuk menjemput Su Yi, tetapi dia juga terluka parah dan tidak bisa menangkap Su Yi sama sekali. Dia hanya bisa menjadi bantalan daging Su Yi. Su Yi menekan Qinglong dengan kuat. Suzaku, kamu harus menurunkan berat badan, itu hampir membunuhku. Kata Qinglong. Berhenti bicara omong kosong. Su Yi tidak ingin bercanda dengan Qinglong, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kedua monyet ini dapat melakukan serangan balik? Aku tidak tahu. Kata Qinglong, saya belum memaksa mereka untuk melakukan serangan balik. Saya memperkirakan ketiga monyet ini dapat memantulkan semua serangan bersama-sama. Su Yi berkata, untungnya, Anda membunuh salah satu dari mereka. Dalam hal ini, saya memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Saya harus menyingkirkan mereka sesegera mungkin, Tuan Muda masih menunggu aku. Qinglong mendengar Su Yi menyebut Tuan Muda, dan dia berjuang untuk duduk. Suzaku, ayo, bergabung. Keluar. Su Yi tiba-tiba mengutuk, jangan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu Ci. Aku hanya mau bergabung dengan Tuan Muda. Oh, kalau begitu mari bekerja sama. Qinglong berkata, sama seperti sebelumnya, aku akan bertarung dari sisi samping. Berhenti bicara omong kosong, bersiaplah. Kata Su Yi sambil menunjuk jari tengahnya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya, dan darah mengalir dari jari-jarinya. Su Yi menggunakan jari tengahnya yang berdarah untuk menggambar jimat darah di punggung Qinglong. Segera setelah itu, dia menarik jimat lain dengan tangannya yang lain dan memukul kepala Qinglong.
Pergi. Zhu Yi berteriak dengan manis. Qinglong tiba-tiba berdiri dari tanah. Pada saat itu, tubuh Qinglong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Qinglong menerkam kedua monyet itu. Begitu kedua monyet itu melihat Qinglong bergegas, mereka menyerang Qinglong secara terpisah. Tapi begitu dia tiba di depan Qinglong, waktu seolah berhenti. Kedua monyet ini tidak bisa bergerak. Tangan Qinglong terulur perlahan dan meraih leher kedua monyet itu. Sesaat, kedua kera itu meronta keras dan berteriak. Tapi Qinglong tidak tergerak. Klik, klik. Setelah suara yang tajam, leher kedua monyet itu langsung dicubit oleh Qinglong. Qinglong lepaskan tangannya. Pada saat itu, dia terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Zhu Yi datang ke Qinglong, aku akan membantumu ke mobil. Zhu Yi ingin membantu Qinglong, tetapi Qinglong menolak, tinggalkan aku sendiri, jaga Tuan Muda dulu. Tuan Muda bisa mati, tapi tidak akan ada sesuatu yang terjadi padaku. Kalau begitu aku pergi. Setelah Zhu Yi mengatakan ini, dia melompat dan menghilang. Hei, Suzaku. Qinglong sebenarnya belum selesai mengatakan yang sebenarnya, tetapi Zhu Yi telah menghilang. Qinglong hanya bisa bergumam, aku belum selesai berbicara. Tidak bisakah kamu memasangkan jimat pelindung padaku sebelum pergi? Setidaknya beberapa jam. Tanda seru. Di dalam villa. Saat Yifei hendak mengaktifkan Horcrux, Slaughter Blade, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Yifei menutupi jantungnya dengan tangan kanannya. Matanya merah darah, dan dia menatap langsung ke arah Chen Yang. Apakah mereka membunuh hewan peliharaan spiritualku? Hewan peliharaan spiritual. Chen Yang berhenti ketika dia mendengar kata-kata Yifei. Dia mengerti saat itu kali, dia pasti Zhu Yi dan Qinglong lah yang membunuh 3 monyet, Yifei. Chen Yang masih khawatir tentang Zhu Yi dan Qinglong sekarang, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Ai Wei. Chen yang merasa lega dan menatap Ai Wei, itu berarti hewan peliharaan spiritualmu tidak berguna. Kalian semua harus mati, karena kalian mereka telah mati. Yifei tiba-tiba menjadi gila. Bilah pembunuh itu tiba-tiba berubah menjadi 8 belati, terbang menuju Chen yang dari segala arah. Ketika Chen yang melihat 8 belati ini, dia sedikit mengernyit. Dia hanya tahu bahwa Slaughter Blade adalah Horcrux. Tapi dia tidak tahu seberapa kuat Slaughter Blade itu. Tanpa diduga, Slaughter Blade bisa diubah menjadi 8 belati. Chen yang harus memblokir serangan 8 belati secara bersamaan. Namun, ini tidak sulit bagi Chen Yang. Chen yang terlihat melambaikan tangannya berulang kali, dan 8 sinar cahaya cian terpancar dari telapak tangannya. Kemudian dia menggunakan transformasinya, dan seluruh tubuhnya bergerak di antara belati seperti hantu, dengan sinar cahaya cian yang terus-menerus keluar dari belati. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, ke-8 belati itu dipukul oleh Chen Yang dan jatuh ke tanah. Mata Yifei tiba-tiba membelalak. Dia tidak percaya ini benar. Pisau pembantai dijatuhkan ke tanah oleh Chen Yang. Kembalilah. Yifei berteriak, dan pisau pembantai yang jatuh ke tanah berubah menjadi belati dan kembali ke tangan Yifei. Itu saja. Chen yang mendengus dingin, saya pikir Horcruxmu sangat kuat, tapi ternyata seperti ini. Selanjutnya, ini milik saya. Mencuri jiwa. Chen yang memberi perintah untuk merebut jiwa. Itu berubah menjadi cahaya dingin dan terbang langsung menuju Ivy. Baru saja, Chen yang hanya melumpuhkan pedang pembantai, dan tidak melukai pedang pembantai. Slaughter Blade adalah Horcrux, bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan? Chen yang memanfaatkan keterkejutan Yifei saat dia melumpuhkan pisau pembantai, dan menggunakan Soul Seizing untuk menyerang Yifei. Dalam sekejap mata, penjambret jiwa telah tiba di depan Yifei. Seringai menghina muncul di sudut mulut Yifei, beraninya kau memamerkan Horcrux kecil di hadapanku. Pedang pembantai. Yifei berteriak, dan pedang pembantai yang baru saja dia tarik terbang lagi. Dentang. Pedang pembunuh secara langsung memblokir serangan mencuri jiwa. Kekuatan senjata pencuri jiwa sangat berkurang di depan pedang pembantai senjata jiwa tingkat raja. Jiwa pencuri jiwa langsung tersedot oleh pedang pembunuh dan merasukinya. Mencuri jiwa.
Chen Yang ingin mengambil kembali jiwa pencuri jiwa, tetapi menemukan bahwa jiwa pencuri jiwa tersedot oleh pedang pembunuh dan tidak ada cara untuk kembali. Ini adalah penindasan antar Horcrux. Horcrux tingkat raja dapat dengan mudah menekan Horcrux biasa. Huff. Ivey mendengus dingin. Slaughter Blade, bunuh dia. Ivey mengaktifkan Slaughter Blade lagi. Namun, saat pedang pembantai berubah menjadi 8 belati, Chen yang telah menggunakan transformasinya. Targetnya kali ini bukanlah Slaughter Blade, tapi Ivey. Kecuali Aiwei mati, pedang pembantai tidak akan berhenti menyerang Chen Yang. Dalam sekejap, Chen Yang sudah berada di depan Ivey. Beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku. Aiwei melihat Chen Yang di depannya dan mencibir, tahukah kamu bahwa aku berada di tahap akhir level Suan-Suan, apa yang akan kamu lakukan untuk membunuhku? Tanda seru. Sebelum Aiwei menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah drastis. Bumi Suanji. Pada saat ini, Chen yang melepaskan semua tekanannya. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Chen yang memukul jantung Ivey dengan tangan kanannya. Ivey ingin mengaktifkan Slaughter Blade untuk memblokirnya, tapi Ivey lupa bahwa Horcrux awalnya terhubung dengan jiwanya. Semakin kuat kontraktornya, semakin kuat pula Horcruxnya. Tetapi di bawah kekuatan absolut yang menghancurkan, Ivey telah sepenuhnya ditekan oleh tekanan Chen Yang. Kekuatan pedang pembunuh sangat berkurang. Meskipun pedang pembunuh itu terbang ke arah Chen Yang, itu diperlambat oleh tekanan yang dikeluarkan oleh Chen Yang. Pada saat ini, tinju Chen Yang telah mencapai hati Ivey. Ivey mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan Chen Yang dengan kedua tangannya. Ledakan. Chen Yang memukul keras tangan Aiwei dengan pukulannya. Ivey hanya merasakan kekuatan yang sangat kuat menembus telapak tangannya. Ah! Ivey menjerit. Hatinya ditinju oleh Chen Yang. Apakah ini kekuatan tingkat Bumi Suan? Ivey tidak dapat mempercayainya. Dia berada di tahap akhir level Suan-Suan, tapi dia tidak bisa memblokir pukulan ini sama sekali. Yang lebih mengejutkannya adalah pukulan Chen yang begitu kuat hingga bisa menembus tubuhnya. Sangat sulit untuk menembus tubuh seorang kultivator pada tahap akhir Suan-Suan. Bahkan jika Ivey menghadapi 4 master seni bela diri yang hebat, dia tidak pernah khawatir tubuhnya akan ditembus. Dia yakin dia hanya akan menderita luka dalam ringan. Memang ada kesenjangan antara level Earth Suan dan level Naschen Suan, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang dengan level Naschen Suan tidak dapat menerima pukulan dari orang kuat di level Earth Suan. Namun kini, Ivey sadar kalau dirinya terlalu percaya diri. Dia benar-benar tidak bisa menerima pukulan Chen Yang. Chen Yang baru saja meninju jantung Aiwei, dan hati Aiwei tertembus. Bang! Tangan kanan Chen Yang meraih hati Ivey. Pegang erat-erat. Hati Aiwei telah dipatahkan oleh Chen Yang. Pada saat ini, mata Chen Yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Aiwei, kamu tidak berpikir aku hanya memiliki kekuatan tingkat misteri bumi, kan? Dasar bodoh, aku sudah membentuk pil. Chen Yang tertawa liar, jangan bilang kamu adalah sampah tingkat Yuxuan yang tidak berguna, bahkan jika kamu adalah level misterius bumi ketika menghadapiku, kamu tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tanda seru petik 2. Pembantaian. Tanda seru petik 2. Ivey juga ingin memanggil pedang pembantai. Dia tahu bahwa dia tidak akan selamat, jadi dia ingin mati bersama Chen Yang ketika dia meninggal. Dia ingin pedang pembantai menyerang Chen Yang dari belakang. Tapi saat Aiwei meneriakkan kata-kata ini, Chen Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan berteriak dengan marah. Pedang pembantai. Fiuh. Pedang pembunuh itu tiba-tiba terbang dan dipegang oleh Chen Yang. Apakah ini Horcrux tingkat raja? Saya bisa merasakan kekuatannya. Chen Yang memandang Ivey dan tertawa liar. Sayang sekali Anda tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pedang pembunuh ini, jadi Anda tidak bisa mengerahkannya. Slaughter Blade, aku memberimu pilihan, menjadi Horcruxku, atau dihancurkan olehku. Chen Yang memegang Slaughter Blade erat-erat di tangannya. Ketika Ivey mendengar kata-kata Chen Yang, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berkata, kamu sangat aneh.
Ia tidak akan mengenalimu. Pedang pembunuh hanya akan mengenali satu tuan dalam hidupnya. Aku. Tanda seru petik 2. Sebelum suara Ai Wei selesai, tiba-tiba, pedang pembunuh di tangan Chen Yang menghilang. Segera setelah itu, seorang wanita cantik berambut panjang mengenakan jubah perang berdarah dan memancarkan aura pembunuh muncul. Dia berdiri di depan Chen Yang dan menatap Chen Yang. Haha, aku akhirnya bertemu keturunan dewa pengobatan. Tiba-tiba, si cantik meraih kepala Ivy dengan tangan kanannya. Bodoh, kekuatanku berasal dari Devourer. Boom. Kepala Ivy diremukkan oleh seorang wanita cantik. Ivy sudah mati. Darahnya mewarnai pakaian Chen yang menjadi merah. Mata Chen yang berwarna merah darah. Pada saat ini, gen kekerasan di tubuh Chen yang diaktifkan kembali. Dan kekerasan seperti inilah yang paling disukai oleh pedang pembunuh. Namaku bukan pedang pembunuh, namaku tarian darah. Si cantik berbaju merah mengulurkan tangannya dan meletakkannya di wajah Chen Yang. Aku bukan roh penjaga pedang pembunuh, aku adalah jiwanya, inilah aku, kita akan bersatu. Tanda seru petik 2. Chen Yang memandang Sue Wu, dengan kata lain, tidak perlu menandatangani kontrak denganmu. Haha, Sue Wu tertawa, tentu saja kamu harus menandatanganinya kontrak, tapi itu bukan untuk mengendalikanku, tapi untuk mengikatku pada jiwamu. Supaya aku tahu pikiranmu dan kamu tahu pikiranku. Kita menjadi satu. Tiba-tiba Sueling muncul. Sue Wu memandang Sueling dan terkekeh. Sueling, kita bertemu lagi, dan kamu juga berada di dalam tubuhnya. Apakah dewa juga perlu melekat pada artefak? Sueling tidak menjawab kata-kata Sue Wu. Dia memandang Chen Yang, kamu harus kembali untuk mencari Tang Sueyun sekarang. Cepat, siapa Tang Sueyun? Sue Wu bertanya, mengapa dia kembali untuk menemukannya? Sueling melirik pada Sue Wu, wanita yang bisa menenangkannya. Sue Wu, jika kamu ingin tetap di sisinya, lepaskan dia sekarang. Tiba-tiba, langkah kaki datang. Su Yi melompat dan jatuh. Pada saat ini, Sue Wu juga menghilang seketika dan berubah menjadi belati. Chen yang meraih pedang pembunuh dan menebas lengan kirinya langsung dengan pedang pembunuh. Darah Chen yang segera mengalir keluar, mengisi lekukan pada pedang pembunuh dengan darah. Slater Blade dan Chen yang menandatangani kontrak. Dengan jentikan tangan kanan Chen Yang, pedang pembunuh telah dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Tuan muda, ketika Zhu Yi melihat Chen yang berlumuran darah, dia segera bergegas mendekat. Tapi Chen yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhu Yi mendekat. Jangan mendekatiku. Chen yang berkata, saya harus tenang. Pada saat ini, Chen yang sudah bisa merasakan emosi kekerasan menyebar di tubuhnya. Jika emosi kekerasan ini dibiarkan menyebar, Chen yang tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Kini dia harus menenangkan diri. Orang yang bisa menenangkannya adalah Tang Sueyun. Tuan muda, saya akan mencari Tang Sueyun sekarang, kata Zhu Yi. Chen yang mengambil pil dari tubuhnya dan langsung menelannya. Ini adalah obat yang saya persiapkan untuk diri saya sendiri. Ini dapat menenangkan saya untuk sementara, tetapi tidak akan bertahan lama, hanya 1 jam. Chen yang berkata, kita akan menemukan Sueyun dalam waktu 1 jam. Di dalam rumah Bai Jingze. Begitu Tang Sueyun kembali, Bai Jingze meraih tangan Tang Sueyun dan duduk di sampingnya. Wajah Bai Jingze penuh dengan senyuman. Sueyun, apa hubunganmu dengan pangeran tertua? Kata-kata Bai Jingze membuat Tang Sueyun terkejut. Tampaknya rumor tentang dia dan pangeran tertua telah sampai ke kakeknya. Tang Sueyun buru-buru menjelaskan, kakek, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan pangeran tertua. Itu semua hanya rumor. Suamiku adalah Chen Yang. Bai Jingze tidak berbicara. Bai Feiyu, yang duduk di sebelahnya, sudah berkata, Sueyun, Chen Yang itu cukup bagus. Kakekmu dan aku sama-sama tahu bahwa dia masih muda dan menjanjikan, dan dia adalah seorang pacar yang baik. Tapi, bagaimanapun juga, kamu masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Di usiamu, memiliki lebih banyak hubungan adalah hal yang normal. Sebelum menikah, aku akan berganti pacar setiap minggu.
Apakah normal untuk menjadi sedang jatuh cinta? Tang Sueyun tidak mengerti maksud Bai Feiyu. Dia memandang Bai Feiyu dan mengoreksinya, dia bukan pacarku, dia tunanganku. Sebenarnya, kami punya rencana untuk menikah lagi. Menikah lagi. Ketika Bai Feiyu mendengar kata-kata Tang Sueyun, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Sueyun, bagaimana kamu bisa menikah lagi? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Bai Jingze juga mengangguk. Sueyun, Feiyu benar, kamu memang sangat baik sekarang. Saya tidak menyangka bahwa Anda dan pangeran tertua saling mengenal. Keluarga Bai kami dan pangeran tertua selalu memiliki hubungan yang baik. Ketika Bai Jingze mengatakan ini, dia tanpa sadar menyentuh tangannya lalu menyentuh hidungnya. Orang tua Bai Jingze tidak pandai berbohong. Bagaimanapun, Tang Sueyun juga presiden grup Zongtian. Melihat penampilan Bai Jingze, dia tahu bahwa Bai Jingze telah berbohong. Tang Sueyun tidak ingin bertele-tele seperti ini dan berkata langsung, "Kakek, mengapa kamu bertanya aku akan kembali? Aku benar-benar sedikit sibuk. Kali ini ketika aku kembali menemuimu, aku diserang, dan Chen yang masih marah padaku karena kejadian ini." Sebenarnya, arti kata-kata Tang Sueyun sudah sangat jelas. Jika Bai Jingze tidak ada urusan penting, jangan minta dia kembali. Bai Jingze terbatuk dan berkata, "Sueyun, aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Bagaimanapun, kamu sudah dewasa dan punya ide sendiri. Namun, pemuda Chen yang itu belum tentu cocok. Jangan terburu-buru untuk menikah dengannya lagi." "Ya, menurutku tidak perlu terburu-buru sekarang." Bai Feiyu langsung setuju. "Sebenarnya, kamu harus melajang seperti sekarang. Jika kamu dan Chen yang menjadi dekat, takutnya kamu menyinggung pangeran tertua." Sebelum Bai Feiyu dapat menyelesaikan kata-katanya, Tang Sueyun telah menyelanya, "Bagaimana dengan Chen Yang dan saya? Apa hubungannya dengan pangeran tertua? Aku baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pangeran tertua dan aku tidak ada hubungan. Percaya atau tidak, ini jawabanku, masih ada yang harus aku kerjakan, jadi aku pergi dulu." Tang Sueyun sedikit marah. Bai Feiyu dan Bai Jingze terus berbicara tentang pangeran tertua. Tentu saja, mereka mempercayai rumor tentang Tang Sueyun dan pangeran tertua. Tang Sueyun tidak ingin melanjutkan penjelasannya di sini. Saat dia hendak berdiri, Bai Jingze dengan cepat meraih tangan Tang Sueyun. "Sueyun, jangan marah, kami tidak bersungguh-sungguh. Sebenarnya, ada yang ingin kutanyakan padamu." Tang Sueyun memandang Bai Jingze dan berkata, "Kakek, jika ada yang harus dikatakan, katakan saja secara langsung, tidak perlu bertele-tele denganku." "Itu dia." Bai Jingze berkata, "Pangeran tertua akan pergi untuk mengadakan perjamuan, dan semua orang yang diundang adalah bangsawan. Anda tahu, keluarga Bai kami memiliki beberapa orang selama bertahun-tahun. Jumlahnya telah menurun. Itu juga merupakan bangsawan terkemuka saat itu. Saya hanya berharap Anda bisa bicaralah dengan pangeran tertua dan minta undangan untuk keluarga Bai kita. Sueyun, masalah ini sangat penting bagi keluarga Bai kita." Bai Jingze sangat menghargai wajah. Jika masalah ini tidak terlalu penting bagi keluarga Bai, Bai Jingze tidak akan meminta bantuan Tang Sueyun. Bai Jingze selalu sangat baik kepada Tang Sueyun. Sekarang setelah kakeknya berbicara, tidak mungkin Tang Sueyun tidak membantu. Dia berhenti sebentar dan berkata, "Kakek, biarkan aku mencobanya. Aku tidak yakin aku bisa mendapatkannya." Segera setelah Tang Sueyun mengucapkan kata-kata ini, Bai Jingze memegang tangan Tang Sueyun dan menitikkan air mata.